Sebentar lagi Anda akan mendengarkan sebuah kisah yang sangat seram. Kisah yang berasal dari seorang mantan penjaga mercusuar. Siapkan mental Anda dan mari kita ke ceritanya. Jadi Mas Amir, mulai Senin nanti kamu sudah dapat bertugas kembali ya. Mengenai honor masih sama kok, 2 juta per bulan ditambah uang makan 5.600 per hari dan uang keselamatan pelayaran 35.000 per hari. Nanti di sana kamu bakal ditemenin sama Pak Sarim, warga asli kampung dekat Mercusuar. Orang-orang biasa memanggil dia Babeh. Baik, Pak. Mengenai kondisi di sana bagaimana ya, Pak? Nanti kamu juga bakal tahu sendiri, Mas. Bapak cuma pesen jaga diri kamu baik-baik di sana. Kalau ada apa-apa, kamu cukup komunikasikan sama Bapak aja ya. Jawab Pak Rudi. Setelah beberapa basa-basi, pembicaraan Amir dengan atasan lewat teleponnya akhirnya selesai. 3 hari lagi ia akan kembali bertugas sebagai penjaga mercusuar. Antusiasmenya juga besar. Bayangkan saja, semua barang bawaannya sejak tadi pagi telah ia simpan rapi dalam karir bermuatan 80 liter kesayangannya. Jika ditengok isinya, selain pakaian dan alat kebersihan, juga terdapat beberapa buku yang berserakan. Salah satunya buku yang kini baru usai ia baca, sebuah novel berjudul The Lighthouse karangan Adeline Virginia Woolf yang terbit tahun 1927. Pikiran Amir sederhana. Sebagai seorang penjaga mercusuar, maka tak ada salahnya membaca kisah yang berbau menara suar. Novel dengan jumlah 200 halaman itu ia lahap kurang dari 5 hari. Isi ceritanya yang kurang lebih membahas konflik suatu keluarga benar-benar ia resapi. Sebagaimana suatu karangan, maka ada baiknya untuk mengetahui sosok pengarangnya. Amir mengamini itu. Dirinya melompat habis kisah hidup si penulis. Sungguh ironis, ketimbang isi ceritanya, justru kisah hidup si penulislah yang jauh lebih tragis. Woolf, wanita yang sukses sebagai penulis, mengakhiri hidupnya dengan menceburkan tubuhnya yang diisi batu di sungai Ouse, Inggris. Dari novel itu pula, Amir mafhum pada abad 20 perempuan mengalami depresi selalu didiagnosis mengidap histeria. Terlebih, pada masa itu psikolog Sigmund Freud masih berada di tahap remaja, sehingga treatment bagi perempuan yang mengidap histeria adalah dengan diisolasi. Tetapi bicara soal perempuan, Amir punya pengalaman buruk 5 bulan sebelumnya. Ia baru pulang ke rumah dan bermaksud memberi kejutan. Rupanya sang istri lebih dulu membelinya efek kejut. Amir memergoki istrinya sedang mendesah hebat dengan lelaki lain di dapur. Ia dengan mata telanjang melihat banyaknya keringat bejat yang bercucuran dari pasangan sahnya yang tengah telanjang bulat. Tanda bahwa istri tercintanya sangat hikmat kala tubuhnya dieksplorasi sedemikian rupa oleh selingkuhannya. Penampakan menjijikan itu membuat Amir murka. Tetapi puncak amarah terbesar sepanjang hidupnya itu disalurkan dalam bentuk lain. Tanpa sepatah kata pun, Amir segera mengambil kursi lalu duduk. Demikian istri dan selingkuhannya yang masih tak berbusana ia minta untuk duduk. Kemudian ia mengambil taplak meja dan meletakkannya ke atas kepala 2 orang itu. Amir lalu melepaskan cincin kawin di jarinya dan mengenakan ke jari selingkuhannya. Setelahnya, ia langsung pergi meninggalkan rumah dan bersumpah tak akan pernah kembali. Sumpah
yang hingga kini tak pernah ia ingkari. Pagi-pagi sekali Amir bersiap. Setelah memanaskan kuda besi dan kopinya, Epic King Cobra keluaran 1983 miliknya segera ia geber. Dari rumah orang tuanya, Amir baru sampai ke tempat barunya pukul 3 sore. Berjam-jam lamanya hingga cukup membuatnya tua di jalan. Mercusuar itu berada di ujung perkampungan desa. Maka Amir mesti melewati berbagai macam tabiat penduduk. Mercusuar itu berada di ujung perkampungan desa Juru Kalet. Maka Amir mesti melewati berbagai macam tabiat penduduk. Ia berhenti sejenak di depan gapura pintu masuk. Ia memperhatikan suasana sekitar yang cukup dipenuhi semak belukar dan 1 atau 2 anjing liar. Naas, sejauh mata memandang, bukannya tinggi mercusuar yang ia lihat dari kejauhan, melainkan tingginya rerumputan liar. Motor kembali dinyalakan dan memasuki perkampungan. Jalan tersebut cukup lebar hingga masih muat untuk dimasuki truk sekalipun. Setelah beberapa ratus meter, ia mulai menemui rumah-rumah pedesaan pada umumnya. Sebagaimana orang asing yang baru datang ke tempat itu, para warga yang masih ramai memberi perhatian lebih pada Amir. Amir yang telah membuka helmnya sedari awal tentu memelankan motornya sambil menyapa warga sekitar. Sapaannya bak dibalas air tuba. Setiap orang yang ada di hadapannya langsung masuk seolah ketakutan. Anak-anak yang tengah bermain di depan rumah seketika ditarik masuk oleh orang tuanya. Pemuda berusia 28 tahun itu merasa aneh dan menyalahkan dirinya sendiri. Dalam hatinya berpikir kedatangannya dianggap mara bahaya, tetapi ia memilih untuk terus mengemudi. Setelah 4 menit lamanya, Amir temui salah satu warga yang menyambut dengan sudi. Dirinya mematikan motornya lalu turun. Orang itu segera menyapanya. "Mas Amir ya?" Orang itu dengan senyum ramah menyapa. "Loh, kok Bapak tahu? Siapa lagi di kampung ini yang datang pakai pakaian rapi, bawa tas gunung juga? Pasti kamu yang bakal nemenin Bapak di mercusuar kan?" "Maaf, Bapak yang namanya Pak Sarin ya? Panggil saya Bape aja Mas. Udah yuk kita jalan, itu mercusuarnya. Bapak ikut di motor kamu aja ya. Sini tasnya biar Bapak yang pegang." "Oh iya Beb, siap." Hanya butuh beberapa belokan dan 1 menit perjalanan hingga keduanya sampai di lapangan dekat mercusuar. Kira-kira jika dilihat dari atas, lapangan dengan permukaan tanah kering tersebut berada 100 meter dengan mercusuar. Di sampingnya adalah pantai yang posisinya jauh lebih rendah. Ada 8 buah anak tangga yang lebar sebagai pembatas antara lapangan dan mercusuar. "Motormu taruh sini aja Mas. Tempat ini nggak kayak perkotaan kok. Kunci motornya mau kamu gantungin doang juga nggak akan ada yang ngambil," ujar Babe Salib. Amir kemudian memarkirkan RX-nya tepat di depan anak tangga. Sambil meluruskan badan, ia berdiri dan mengambil rokok di saku kanan jaket denimnya. Babe Sari menurunkan tas gunung milik Amir, kemudian turut serta membakar rokok. Keduanya berdiri sambil merasakan angin laut yang tak kenal ampun. "Jadi udah berapa lama Mas jadi penjaga?" buka Babe Salim. Kehitung masih baru sih Beh, baru 3 tahunan. Kalau Babe pasti udah lama ya. Babe udah jagain mercusuar ini waktu lagi ribut-ribut protes pembangunan TMI. Sekarang udah 2022. Kamu hitung aja Mas sendiri. Oh iya, tahun 71 ya. Berarti ada 50 tahun lebih Beh. Babe hanya mengangguk. Kemudian Amir kembali bertanya, "Kalau mercusuar ini udah ada dari kapan?" Babe lupa tahunnya. Kurang lebih tahun 1860 atau 1863 gitu. "Oh alah, waktu zamannya sistem tanam paksa di stop ya Beh." "Loh, kamu tahu?" "Sedikit Beh. Di tahun-tahun itu aturan wajib tanam lada, teh, tembakau semua dihapus.
Habis Belanda dapat untung 900 juta gulden lebih. Tetapi sebenarnya sih karena andil protes Baron van Hove juga. Kalau nggak salah di tahun itu juga Pangeran Antasari mangkat kena cacar. Kamu kayaknya tahu banyak, Mas. Pasti kamu dulunya pinter di kuliahan ya. Boro-boro beh, saya cuma lulusan SMA. Terus kenapa kamu bisa tahu banyak? Saya suka aja beh baca-baca artikel. Hehehe. Dai Babeh mulai mengkerut bersamaan dengan pertanyaan yang selanjutnya akan muncul. Berarti kamu kutu buku. Bisa dibilang gitu sih beh. Tapi lebih bagus kan ya beh ketimbang dibilang kutu loncat. Kamu bisa aja mas. Ya sudah, kita lanjut ke atas saja yuk ngobrolnya sambil minum kopi. Babeh sampai lupa ngajak kamu masuk. Oh iya, di sana banyak orang kok. Ajak Babeh, kemudian keduanya segera masuk. Sambil berjalan masuk, Babeh menerangkan bahwa mercusuar ini punya tinggi 55 meter. Ada 148 anak tangga batu, 20 anak tangga kayu, dan 12 anak tangga besi. Di dalamnya ada 4 ruangan, yang 2 berfungsi sebagai kamar tidur dan satunya untuk kamar mandi. Sedangkan ruangan terakhir adalah yang paling luas dan paling atas, digunakan sebagai tempat untuk memantau apapun yang terlihat dari sekeliling mercusuar. Pada ruangan itu ada tempat untuk menaruh perkakas, meja, sofa sederhana, dan tempat di bagian tengahnya ada tangga besi untuk naik menuju ke bagian lampu mercusuar. Amir yang baru masuk dari lobi utama dan mengetahui ketinggian mercusuar kini mencoba menghitungnya. Jika diasumsikan seorang sebugar dirinya menaiki 1,5 anak tangga per detik dengan total 180 anak tangga, maka ia mengira hanya membutuhkan waktu 2 menit untuk dapat sampai ke bagian atas. Tentu itu hitungan kasar. Belum lagi jika ada berbagai kendala seperti berjalan di saat malam. Amir akan memperhitungkan medan tempurnya. Baginya yang paling lama adalah memikirkan hal terburuk, karena orang selalu terjebak dan mati oleh harapan indah yang belum tentu datang. Seperti jika entah bagaimana ada bahaya yang memaksanya untuk berlari dari atas ke bawah ataupun sebaliknya. Masih dari muka pintu, kepalanya menghadap ke atas, lalu tak ia temukan apapun selain tembok. Ia sadar bahwa struktur mercusuar ini menggunakan anak tangga dari samping mengeliling untuk bisa naik ke atas, sehingga siapapun yang masuk tak dapat melihat tembus ke atas. Jalan menuju atas tidak luas, hanya seukuran 60 cm, yang artinya hanya muat dilewati 1 orang. Mereka terus berjalan hingga menemui ruangan ketiga dari bawah. Di sanalah kamar mandi tersedia. Kemudian keduanya kembali naik dan menemui ruangan lagi yang tak lain adalah kamar Babeh, istri dan 2 anaknya. Benar saja, yang disebutkan tadi kini bersua dengan Amir. Seperti sesi perkenalan pada umumnya, istri Babeh menyapa dan tak lupa kedua anaknya ikut mencium tangan. Ini keluarga saya mas, mulai sekarang kamu panggil istri saya mama aja. Ini Romi, anak pertama saya. Kalau yang cantik ini namanya Ria, umurnya 6 tahun. Cuma beda 4 tahun sih sama kakaknya, ujar Babeh sambil menunjuk satu persatu keluarganya. Setelah beberapa lama mengobrol, Amir dan Babeh melanjutkan naik ke atas. Di sana mereka kembali menemui kamar yang sudah rapi. Ini kamar biasa Babeh buat pakai tidur, cuma mulai sekarang jadi milik kamu. Babeh akan tidur di bawah aja sama mereka. Babeh tidur sama saya aja ya, gimana? Hobi Amir yang nampaknya tidak enak. Udah gak apa-apa, lagian di bawah masih muat kok. Barang-barangmu taruh aja dulu. Kita lanjut ke atas sambil nunggu mama nganterin kopi sama gorengan singkong. Sebelum lanjut naik, Amir sedikit memperhatikan kamarnya yang telah dilengkapi kipas angin, meja, spray, lemari, kompor kecil, dan beberapa gas 3 kilo. Ia cukup puas dengan fasilitas yang ada dalam kamar berukuran 2,5 kali 2,5 meter itu. Beberapa anak tangga itu telah dilewati dan kini telah sampai di ruang utama. Mata Amir memperhatikan sejauh mata memandang.
Di hadapannya adalah laut, di bagian kanan adalah hutan. Saat ia menengok ke kiri, ia jumpai tepian pantai yang sangat sepi. Ia membalikkan tubuhnya dan melihat ke arah belakang. Ada cukup banyak pohon rindang yang memanjang mengarah menuju kampung Juru Kaler. Ini lampu udah pakai LED mas, jadi nggak perlu repot kayak dulu pakai halogen, apalagi minyak lampu. Oh iya, nanti jam 5 kita ke atas dan kamu yang nyalain ya, ujar Babeh membuka pembicaraan. Amir hanya mengangguk. Ia paham ini adalah tradisi yang biasa dilakukan oleh petugas lama Menara Suar kepada petugas baru sebagai ucapan selamat datang dan selamat bertugas. Biasanya tradisi ini dilakukan dengan sumpah jabatan maupun pertukaran kunci. Namun, menyalakan lampu suar dirasa lebih singkat dan sakral bagi Babeh. Tak lama si Mamah datang. Selain kopi dan singkong rebus, dibawa pula makanan 4 sehat 5 sempurna. Mamah paham betul, ia tak akan setegak itu kepada orang baru. Sambil makan, Babeh kembali membuka obrolan. Oh iya, kalau malam pintu masuk di bawah jangan dibuka ya mas. Kalau kamu mau keluar malam ya nggak apa-apa sih, tapi pintunya harus ditutup rapat pokoknya. Emang kenapa Beh? Kejahatan di malam itu lebih bahaya mas. Kita nggak boleh kasih celah sedikit pun. Terus kalau makhluk halus gimana Beh? Setan misalnya yang bisa tembus ke pintu. Kata siapa? Justru nabimu yang bilang sendiri, kalau udah datang malam tutup semua pintu, tutup bejana, tutup tempat-tempat makan. Setan gak akan bisa ngebuka pintu dan yang tutup. Dengan santai Babeh menjawab. Jadi benar-benar gak bisa masuk pintu yang ketutup. Ya, jangan kamu pikir setan itu kuat. Mereka juga takut sama setan yang lain. Mereka juga sama aja kok kayak manusia, punya strak takwa dan lemah. Jadi mereka bakal nyari tempat berlindung. Salah satunya masuk ke rumah yang pintunya terbuka, ke dalam bejana atau ke toko terbuka. Tapi manusia zaman sekarang gak akan percaya sama apapun yang gak kelihatan panca indera. Udah kena globalisasi, jadi lupa diri, miskin kepakaan, dan yang pasti gak tahu diri. Globalisasi apa ngaruhnya? Apa ada hubungannya sama setan? Food, fashion, fun, itulah ciri-ciri globalisasi. Manusia kalau udah tenggelam sama 3 hal itu, pasti memori otaknya cuma bakal peka sama itu doang. Mereka lupa 3 hal itu adalah tempat dimana setan bersarang. Gak ngerti aku Beh, ujar Amir yang sudah tidak tertarik dengan makanannya. Jadi begini, setan itu pakai metode kesenangan buat promosiin nerakanya. Food. Setan bakal bikin manusia nggak bisa bedain makanan yang halal sama yang haram. Terus fashion. Setan ngegoda orang buat berpakaian yang ngumbar aurat. Dan terakhir fun, hal yang bikin manusia jauh dari Tuhannya. Jadi kalau udah kena globalisasi, kecil kemungkinan manusia percaya ciptaan Tuhan yang lain, termasuk percaya setan. Jelas Babeh? Oh ya. Saya baru paham Beh. Ini soal hukum kausalitas berarti ya, soal hubungannya sebab dan akibat. Ya, manusia zaman sekarang cuma fokus sama akibat, nggak tahu dan nggak mau tahu kalau soal bab dan sebab. Ada yang bilang itu konsekuensi Tuhan taruh akal di diri manusia, ujar Babeh yang mulai membereskan makanannya. Setelahnya Amir dan Babeh naik ke atas untuk seremonial penyambutan Amir. Tepat jam 5, dirinya mempersilahkan Amir menyalakan saklar lampu Menara Suar itu. Hanya sebentar sebelum mereka kembali turun dan menghabiskan makanan penutup, Amir memilih turun ke bawah lengkap dengan alat-alat mandinya untuk merapikan motor yang diparkir sembarangan dan sambil menikmati suasana pantai di sore hari. Tak terasa azan telah dikumandangkan. Tentu berasal dari surau yang ada di kampung. Sebetulnya Amir ingin sekali salah di sana, tetapi selain karena cukup jauh, badannya juga sudah setengah remuk. Ia urungkan pergi ke sana. Lagi pula di kamarnya ada sajadah. Amir lalu kembali ke dalam untuk mandi. Dasar manusia, mentang-mentang lupa sudah jadi sifat purba. Amir lupa menutup pintu.
Sambil mengeringkan rambut, ia berjalan menuju kamarnya. Tentu kamar Babeh akan dilewati dan dari bawah sudah terdengar suara Romi dan Ria yang tengah tertawa. Baginya ini waktu yang pas untuk mengakrabkan diri dengan anak-anak Babeh. Tersisa 7 langkah hingga ia temui kamar yang letaknya yang ada di bagian kiri tangga. Pada kamar yang pintunya terbuka itu, Amir temui 2 anak Babeh yang menggapit si Mamah. Di tengahnya sedang duduk Sila membelakanginya. Ketiganya menghadap jendela, Sila tanpa suara. Amir pun terdiam sejenak lalu buka suara. Romi, lagi lihat apa? Romi tidak merespon. Begitupun ketika ia panggil Ria dan Mamah. Hitungan detik, Amir segera pergi naik menuju ruang pantau dan bertemu dengan Babeh. Sesampainya di atas, dengan nafas yang tak beraturan, ia temui pemandangan lain. Lagi lihat apa, Beh? Ujar Amir yang melihat Babeh sedang nemplok di kaca. Itu keluarga saya di bawah habis dari kampung. Tuh si Romi sama si Ria marah lari-larian. Jawab Babeh dengan senyum hangat. Loh, bukannya mereka ada di kamar, Beh? Enggak, Mas. Mereka pergi turun pas kamu mandi tadi. Tuh baru pada pulang. Kali ini Babeh memalingkan wajah ke arah Amir. Loh, terus barusan yang di kamar Babeh itu siapa? Pintu bawah kamu tutup gak, Mas? Keduanya hanya saling menatap, seperti tahu ada hal yang janggal. Babeh lalu duduk sambil berujar. Ya sudah, Mas, yang kamu lihat tadi bukan keluarga saya. Lain kali jangan sampai lupa tutup pintu ya. Aduh, saya minta maaf, Beh. Mulai besok gak akan teledor lagi. Babeh hanya mengangguk. Sambil membereskan sarung dan sajadah, ia minta agar Amir untuk kembali ke kamarnya menunaikan salat. Rupanya Amir tidak salat. Ia malah tidur sampai lupa diri. Lelaki itu bangun dan berlari ke atas saat jam tangannya menunjukkan pukul 12 dini hari. Lagi-lagi Amir berlari dengan nafas tak beraturan dan bertemu Babeh yang sedang selonjoran. Beh, maaf saya ketiduran, ujar Amir dengan setengah membungkuk. Kamu jangan kebanyakan minta maaf, Mas. Santai. Babeh tahu kamu datang dari tempat jauh. Kamu kerja mulai besok malam aja ya. Sekarang kalau mau lanjut tidur nggak apa-apa kok. Enggak, Beh, saya udah seger kok. Babeh temenin saya ngopi ya. Kemudian mereka hanya diam lebih dari setengah jam sebelum suara Babeh kembali terdengar. Kamu nggak bawa istri sama anak-anakmu ke sini kan? Enggak, Beh. Kok Babeh tahu saya udah nikah? Itu cincin di jari kamu kelihatan, Mas. Jawab Babeh dengan senyum dan kembali bertanya. Apa mereka di rumah? Tadinya sih, tapi sudah saya usir dari rumah. Sekaligus saya juga pergi dari rumah itu. Babeh boleh tahu soal urusan rumah tanggamu? Amir dengan nada santai menjawab. Jadi Desember tahun lalu waktu saya pulang ke rumah, saya pergoki istri saya selingkuh. Saya kesel banget. Detik itu juga saya pergi. Dan besoknya saya urus perceraian. Rumah itu aku kasih buat dia. Saya cuma ngambil pakaian dan buku-buku saya. Lagi pula ini juga kesalahan saya. Bentar, istri kamu yang bertingkah laknat, tapi kamu masih nyalain diri kamu? Ujar si Babeh. Iya, Beh. Walau gimana pun, namanya perempuan kan butuh perhatian. Biarpun saya nafkahi setiap bulan, tapi saya lebih setia dengan jagain mercusuar. Tapi kan istrimu tahu pekerjaanmu ini bakal bikin hubungan kalian berjarak. Tapi kenapa dia masih berani mau dinikahin kamu, Mas? Ya, tapi harusnya pertanyaan Babeh diarahin ke saya. Kenapa saya berani nikah kalau tahu kerjaan saya ini bakal bikin saya lebih mirip bujangan? Dan itu kenapa saya salahin diri saya. Oh iya, selingkuhan yang kamu pergoki gimana tuh? Kamu bunuh atau kamu hilangin? Enggak lah, Beh. Buat apa? Masih nafsu. Saya nggak dikasih wewenang kok buat ngilangin nyawa. Pembicaraan keduanya terhenti usai mendengar mirip langkah kaki dari puluhan ribu orang di lapangan. Beh, diam, jangan turun. Enggak, saya nggak salah dengar, Beh.
Ini kayak suara tentara yang lagi baris. Babe denger kan? Tanya Amir minta dukungan. Babe hanya mengangguk sambil meminta memelankan suaranya. Selepas itu dengan mengendap, ia ajak Amir mengintip dari jendela. Allahu Akbar. Pakaian biru laut, celana coklat keemasan. Itu tentara Belanda, Beh. Tentara abad 18, ujar Amir sambil menarik baju Babe. Naas, mereka lihat dengan jelas sebagian dari tentara itu berjalan menghampiri pintu bawah lengkap dengan senapan di tangan. Beh, mereka mau masuk, gimana Beh? Ujar Amir yang makin panik. Udah Mas, istighfar. Jangan ke bawah sama apa yang kamu lihat. Babe jamin mereka gak akan bisa masuk. Beruntung, tiba-tiba hujan mengguyur seantero menara Suar. Tentara itu seolah lenyap tertimpa air hujan. Babe kemudian menjelaskan bahwa penampakan barisan tentara cukup sering muncul. Oleh karena dulu pantai ini adalah tempat pendaratan tentara Belanda. Bala tentara itu datang dengan belasan kapal. Mercusuar tempat Amir bekerja jadi saksi sejarah hilir mudik pasukan penjajah. Ayah dari Babe Sarim adalah pemimpin pasukan perlawanan warga yang berperang dengan tentara Belanda. Pada kejadian tersebut, ia dan seluruh warga beserta pasukan penjajah gugur di sekitaran Mercusuar. Malam pertama, Amir telah usai. Ia tidur hingga sampai waktu zuhur. Siang bolong dirinya berangkat ke kampung. Ia berupaya membaca lingkungan. Sekitar 800 penduduk hidup dan berlindung pada 5 ketua RT dan 1 ketua RW, 2 lapangan, 1 masjid besar, dan 3 warung kelontong ditemuinya. Itu belum termasuk beberapa tukang sayur keliling dan warung kopi minimalis yang bertebaran di seantero Juru Kalir. Mayoritas menggantungkan hidup sebagai nelayan, yang selanjutnya hasil temuan di laut itu dijual ke pasar di kota yang berjarak 20 menitan. Setibanya di sana, Amir hendak menyapa warga. Ternyata hasilnya sama. Tak ada satupun yang mau dekat dengan dia. Tapi Amir belum menyerah. Ia putuskan nongkrong di salah satu warung yang rupanya pemilik warung itu sudi memulai perbincangan. Penjaga baru ya Mas? Ujar si ibu. Hehehe, iya Bu, saya ditugasi 6 bulan di sini. Kamu yakin mau jaga mercusuar itu? Emangnya kenapa Bu? Ih, serem Mas. Apalagi kamu cuma berdua doang di situ. Emangnya si Babe nggak ngasih tahu soal penjaga sebelum kamu? Enggak Bu. Lebih tepatnya sih saya belum nanya. Tapi kalau ibu mau kasih tahu duluan, makasih banget. Tapi kamu jangan kaget ya Mas. Ini cukup jadi perbincangan kita berdua aja. Ibu kasihan sama kamu. Amir makin penasaran. Apalagi si ibu mulai berdiri sambil menengok kanan kiri seolah memastikan percakapan ini tak didengar oleh semut sekalipun. Si ibu pun berkata, penjaga terakhir mati bunuh diri Mas. Dia loncat dari menara paling atas. Dan penjaga sebelumnya juga sama. Tapi caranya jalan sampai ke tengah laut. Amir hanya diam. Pikirannya berkecamuk. Ia mencoba menganalisis kematian 2 penjaga yang dia sebut tadi. Mungkin stres kali Bu. Masa baru kerja 4 hari udah stres sih Mas. Setelah mereka 5 penjaga sebelumnya hilang gitu aja Mas. Padahal belum ada seminggu. Mata Amir melotot. Dia tak mampu berkata sama sekali. Dadanya terasa sesak dan jantungnya hampir meledak. Tapi ibu memang ratu tega. Dirinya malah semakin membanjiri Amir dengan ketakutan. Harusnya sih ibu hanya diem aja kayak orang lain. Tapi ibu kasihan sama kamu. Tapi terserah kamu percaya atau enggak sih. Tapi ibu cuma mau bilang kalau kamu harus berhati-hati sama si Babe. Terang ibu dengan suara yang semakin dipelankan. Mata Amir makin terbelalak. Giliran dia yang kini mencecar si ibu. Loh, apa hubungannya? Ibu juga nggak tahu. Tapi semua yang ada di kampung ini takut sama Babe. Mungkin karena selain banyak penjaga macam kamu yang mati di situ. Loh, takut kenapa Bu?
Ya takut kalau dekat-dekat dia jadi ikutan mati. Rasa takut Amir berubah jadi sanksi. Ia mengira pemilik warung itu cuma mengada-ada. Pertanyaan sederhana macam sebat akibat saja tidak dijawab. Tapi Amir masih paham etika. Ketimbang menghujani si ibu dengan pertanyaan, ia memilih untuk diam. Ia cukupkan untuk mengakhiri sebagai informasi semata. Dan berhubung kopinya tinggal ampas, Amir segera kembali ke Menara Suar. Ia ingin menikmati sore hari di sana. Ini adalah malam kedua Amir berjaga. Telah tersusun agenda nanti malam, termasuk mengkonfirmasi cerita di warung tadi pada si Babe Sarip. Setengah 6 sore Amir memutuskan mandi. Saat sedang asik membasuh tubuh, Amir kaget. Terdengar pintu kamar mandi digedor dari luar. Ia matikan keran, lalu membuka pintu. Tapi masalah muncul. Pintu tak dapat dibuka, seperti dikunci dari luar. Anehnya, pintu itu kembali digedor-gedor dari luar. Penasaran, Amir pun berteriak, "Kamu siapa?" Teriak Amir sambil berupaya membuka pintu. Kali ini saat dia berupaya, pintu itu langsung terbuka. Tak ada apapun saat ia tengok sekitar. Ia diam sejenak. Tak ambil pusing, ia kembali lanjutkan mandi. Saat naik ke atas dan melewati kamar Babe, kembali dijumpa penampakan seperti di hari pertama. Mama, Romi, dan dia hanya duduk sila menghadap jendela yang membelakanginya. Amir mencoba memanggil, tapi tak ada respon. Dirinya langsung lari ke atas. Selepas salat maghrib, Amir menuju ruang pantau. Babe pasti di sana. "Beh, mau tanya, tapi maaf, mungkin bakal bikin Babe tersinggung." "Tanya aja Mas, nggak apa-apa." Waktu di kampung saya ngobrol sama ibu penjaga warung. Terus? Katanya sebelum saya ada 7 penjaga yang mati di sini. Apa benar, Beh?" "Ya benar, sekaligus salah." "Maksudnya?" "Devan, penjaga sebelum kamu nggak sengaja jatuh dari atas waktu lagi ngelamun malam-malam. Babe waktu itu sampai dari kampung. Terus Aldi, dia juga sama. Waktu lagi nyari ikan, ombak di laut lagi tinggi. Babe nggak sempet selamatin karena Babe juga kena ombak. 5 orang lain dia nggak mati, tapi kabur. 3 orang nyuri barang berharga kami. Yang satu coba perkosa mama, satu lagi dia pergi gitu aja." Penjelasan Babe yang logis membuat Amir merasa tidak enak. "Kamu pasti penasaran kenapa Babe nggak ceritain ke kamu." "Hehe, iya Beh. Babe takut kamu nggak lama di sini kalau tahu cerita itu. Tapi ya Babe salah. Ya mau gimana pun harusnya Babe cerita sih." Babe melanjutkan pembicaraannya. "Jujur, Babe trauma, kesel sekaligus sedih kalau ngebahas itu. Maaf ya Mas, gak apa-apa kok Beh. Oh iya, boleh tanya satu hal lagi?" "Oh ya silakan." "Ibu itu bilang meski hati-hati sama Babe." "Oh, itu udah biasa kok. Kamu orang ke-8. Yang 7 lainnya sebelum saya." "Betul, Babe sih bisa bilang itu penyakit hati. Mereka iri sama Babe." "Saya nyimak Beh. Cuma Babe yang dikasih kerjaan ini sama dinas kelautan. Warga lain gak dikasih. Mungkin karena dulu ayah Babe udah jaga dari zaman Belanda kali. Terus karena mereka tahu penghasilan Babe lebih dari mereka. Juga karena sebetulnya dari warga lain udah Babe ajakin, tapi gak ada yang mau. Mereka mikirnya gajinya kecil." "Oh alah, iya Beh, udah biasa sih itu. Di mercusuarain sebelumnya juga sama kasusnya kok. Tapi terserah kamu sih Mas, mau percaya sama siapa. Wajar juga orang kampung bilang kalau kamu mesti hati-hati sama Babe. Tempat ini sama seremnya kayak muka Babe." Keduanya tertawa. Amir kini lega. Informasinya telah dikonfirmasi langsung. Dan inilah gunanya komunikasi. Klarifikasi Babe nyatanya belum usai. Sebenarnya ada hal lain yang bikin mereka benci Babe. Tapi Babe takut jadi nyebar aib orang lain. "Saya bisa jaga apapun termasuk rahasia Beh.
Nelayan di sini pakai bom ikan, Mas. Lalu beberapa dari mereka juga sering transaksi. Transaksi? Ya, transaksi barang haram. Babeh melanjutkan bahwa setiap 1 bulan sekali ada kapal kecil yang sandar. Narkoba itu diselundupkan di tumpukan ikan. Sangat rapi dan tentu ada konsumennya di kampung ini. Babeh jadi orang pertama yang lawan kejahatan itu. Ayah Babeh aja dulu rela mati lawan Belanda. Masa perkara begini Babeh hanya diam. Beh, saya salut sama Babeh. Babeh bisa seberani dan sekuat itu, ujar Amir dengan rasa kagum. Ah, biasa aja. Lagi pula ini tugas kita juga. Masa iya cuma plek jaga suar doang? Alat udah canggih, Mas. Bisa otomatis ngarahin kapal. Mercusuar ini masih butuh penjaga. Ya, alasan lainnya karena perkara begini. Yap, saya sepakat sama Babeh. Oh iya, Mas. Yang kemarin kepotong, Babeh mau tanya. Kamu udah punya anak? Allah masih baik, Beh. Saya nggak dikasih anak dari mantan istri saya. Berarti kalau lagi libur kamu tinggal sama orang tua? Iya, Beh. Ada saudara atau teman? Di dunia ini selain orang tua saya cuma punya 1 guru dan 6 teman. Guru? Ya, saya dan 6 teman saya adalah murid dari guru. Maksudmu guru dosen? Bukan, beliau guru spiritual kami. Amir dengan riang menjelaskan. Semasa kecil kami bertujuh adalah orang-orang yang terbuang, yang berbuat kerusakan di setiap sudut jalanan. Kemudian satu persatu guru itu merangkul dan mengumpulkan kami. Hingga sekarang kami terpisah lagi. Lanjutin, Mas. Ada Robi dan Jidni. Mereka yang paling pintar karena bisa kuliah. Ada almarhum Supri, mantan penjaga loket bioskop yang mati syahid di tempat kerjanya. Ada Mamat, si tukang jahit. Ada juga Kodir, penjaga pintu air. Dan terakhir Iman, si tukang ronda. Wah, macam-macam ya. Oh iya, kalau guru kamu tinggal di mana? Dia tinggal di utara, Beh, di suatu lembah. Saya nggak bisa jelasin detailnya. Oh, nggak apa-apa kok. Jadi guru kamu punya kemampuan lebih? Iya, saya bisa nyebutnya sih beliau diberkahi kacamata batin. Kalian masih berkomunikasi? Masih. Robi sama Jidni yang sebetulnya paling dekat sama tempat kita. Ya sekitar 2 jam lah. Cuma saya belum mampir. Ya kamu harus samperin lah tadinya. Cuma saya takut mereka udah keburu kerantauan lagi. Terakhir kontekan waktu mereka lagi mudik sebelum lebaran 2 minggu lalu. Blak! Perbincangan keduanya dikejutkan oleh sesuatu yang mendobrak pintu bawah. Sebegitu kerasnya hingga dari ketinggian 50 meter pun mereka mendengar. Amir dan Babeh mengecek ke sisi luar menara pantau. Mereka melihat hal sama di bawah. Keluarga Babeh. Beh, itu si Mama, Romi sama Ria. Ayo kita jemput, ujar Amir yang melihat keluarganya Babeh di pintu bawah sedang menggedor-gedor dan melambaikan tangan ke arah mereka. Jangan turun, Mas. Loh, gimana? Masalahnya keluarga saya dari tadi udah tidur di kamar. Belum sempat Babeh menjawab, keduanya geger saat melihat dengan jelas keluarga Babeh memanjat dinding mercusuar bak manusia laba-laba. 2 penjaga itu hanya terdiam melotot menyaksikan fenomena paling fenomenal di menara suar selama beberapa saat. Hingga akhirnya petaka itu muncul. Halo Om, sapa Romi sembari tersenyum dan menempel di balik kaca menara perantauan. Badan Amir langsung jatuh ke belakang. Mulutnya menganga, keringatnya mulai terjun deras. Pak, bukain pintu bawah, Pak. Aa sama si Ade, si Mama pengen masuk. Kembali Romi memanggil. Mulut Babeh terlihat berkomat-kamit dan selepasnya ia menatap anak kandungnya sendiri dengan tangan yang dihentakkan ke kaca. Romi kemudian terpental ke bawah dan hilang dari pandangan. Babeh langsung membangunkan Amir dan berkata, Mas, sadar Mas, lawan rasa takutmu. Amir masih panik sehingga ia tak merespon. Mas, Babeh tinggal kamu ya.
Babe harus ke belakang buat cek keluarga. Pokoknya jangan sampai kamu dikuasai mereka, ujar Babe yang langsung menuruni tangga besi. Tapi Beh, saya harus gimana? Teriak Amir. Panggil tuanmu. Amir diam. Lalu ia segera balik badan dan ke arah kaca untuk memastikan apa yang dia lihat. Tetapi kejutan sesungguhnya baru dimulai. Romi, Ria, dan Mama kembali muncul dari balik kaca lengkap dengan senyuman yang dituju ke arah Amir. Amir yang kaget kembali memundurkan langkahnya. Ia ingin turun menyusul Babe, tapi hatinya menolak untuk meninggalkan ruangan ini. Mas Amir, sini, Mama mau ngomong, ujar istri Babe. Tidak, kalian tidak nyata. Kamu Amir Saryadi, nama istrimu Laila. Kamu berasal dari barat. 2 hari lagi kamu akan berulang tahun yang ke-29. Apa benar tebakan Mama? Ujar sosok itu yang masih tersenyum. Om Amir pasti belum sholat isya ya, tambah si Ria. Amir makin kaget. Bagaimana mungkin mereka bisa tahu informasi pribadinya sedetail itu? Telinganya mulai mendengung, pandangannya perlahan menjadi kabur. Sementara itu sosok Romi terlihat memikul-mikul kaca dengan keras sehingga terdengar suara retakannya. Sejurus kemudian Amir duduk sila dan memejamkan mata. Lalu dalam hati berkata, dengan menyebut namamu ya Allah, yang maha pengasih lagi maha penyayang, aku berserah diri kepadamu atas segala nasib dan takdir yang kelak akan menimpaku. Mudahkanlah aku dalam menjalankan pekerjaanku sebagai menjaga mercusuar ini, termasuk dalam menghadapi segala niat buruk dari ciptaanmu. Tunjukkan kekuasaanmu, Allahu Akbar. Amir membuka mata dan mengarahkan telunjuknya ke arah 3 makhluk jadi-jadian itu. Kalian bertiga punya 2 pilihan. Pergi dari hadapanku atau kubakar kalian, ujar Amir dengan tenang. Hahaha, dasar manusia, gertakanmu tak punya pengaruh. Bacakan saja ayat-ayat pengusir itu, biar aku yang mengkoreksi, ucap Mama yang suaranya mulai berubah berat menjadi suara lelaki. Rabbi a'udzubika min hamazati sayatin wa a'udzubika rabbi ayyadulun, ucap Amir dengan lembut. Dan benarkah ancaman Amir ketika sosok itu seketika benar-benar terbakar dan meringis kesakitan sebelum akhirnya terjatuh dan hilang dari pandangan Amir. Mungkin cukup sekian dulu cerita dari saya. Kita sambung di next video ya. Dadah.